Kami perkenalkan terlebih dahulu pimpinan, silakan dari Pak Nurdin. Terima kasih Ketua, Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri dan seluruh jajaran saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Halid dari fraksi Partai Golongan Karya Dapil 2 Sulawesi Selatan. Terima kasih. Pimpinan, kami persilakan senior terlebih dahulu, Pak Nurdin, silakan. Terima kasih Pak Eko, sahabat para anggota, Pak Menteri dan Ibu Amin serta seluruh eselon 1 dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Pak Budi selaku Menteri Perdagangan. Kalau tidak salah sejak era reformasi ini Menteri pertama yang dari karir. Kalau tidak salah ya. Ini berarti Bapak sangat paham betul tentang lika-liku prosesi tugas di Kementerian Perdagangan. Nah, dampingi oleh seorang Pak Amin. Ini seorang perempuan, politisi, jadi ini pasangan ideal ini Pak, karir dan politisi. Nah mohon dimaksimalkan Ibu Amin ini, ada tupoksi yang jelas, seperti kata Prof. Dada, ketika melaksanakan tugasnya ada pertanggungjawaban yang jelas. Selanjutnya Pak Menteri, saya ingin mengajak Bapak untuk sebagai sebuah menggugah kesadaran untuk kembali ke ekonomi konstitusi. Karena Pak Presiden kita ya, dengan asta citanya 8 program utama, 17 program prioritas, 8 program cepat, semuanya itu adalah dilaksanakan dengan ekonomi konstitusi. Ekonomi konstitusi adalah ekonomi Pancasila. Dan itu terbunyikan dengan tidak debatable di dalam Undang-Undang 45, pasal 33, ayat 1, 2, dan 3, dan 4. Ayat 4-nya mengatakan bahwa perekonomian kita harus bersama demokrasi ekonomi yang menciptakan keadilan, kesetaraan, pemerataan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dan harusnya ini diatur dengan undang-undang perekonomian. Nah, ketika ada kesadaran sama dengan kesadaran Presiden, maka pasti kebijakan Bapak ada berorientasi kepada ekonomi rakyat untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang per orang. Saya mengajak Pak Menteri bahwa setiap kebijakannya jangan memperkaya orang kaya, membuat pengusaha mikro, kecil menengah jalan di tempat, tapi kembangkanlah mikro, kecil dan menengah dengan tidak perlu mengurangi kekayaan orang kaya. Selanjutnya Pak Menteri, dengan hal tersebut juga dalam TAP MPR jelas, ya, TAP MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Itu pasal 5 tegas mengatakan bahwa usaha kecil, menengah, dan koperasi pilar utama ekonomi nasional harus mendapatkan prioritas utama, ya, perlindungan, kesempatan berusaha yang tegas dan berpihak. Ini jelas. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan yang pertama Permen 08 itu harus ada kajian yang mendalam untuk dilakukan revisi. Saya sudah buat kajian dan rinci Pak Menteri, nanti saya akan serahkan, karena kalau saya sampaikan di forum ini panjang sekali. Pasal-pasal mana, substansi yang mana yang harus mendapatkan perubahan, karena ini mengganggu daripada prosesi industri kita saat ini. Ya. Dan ini dibuktikan juga bahwa sejak berlakunya permen ini, itu impor itu meningkat sekali. Ya. Baik di dalam barang konsumsi, bahan baku penolong dan sebagainya, itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah harusnya kebijakan memperindak itu adalah mengurangi impor, memperbesar ekspor. Nah itu yang harus dilakukan. Saya secara rinci Pak Menteri, nanti kalau perlu Pak Pimpinan, kita lakukan FGD dengan Kementerian Perdagangan untuk membahas termasuk yang disukai oleh Pak Perdana terhadap agar supaya kemaslahatan pengusaha-pengusaha industri kita itu terjamin dengan kebijakan oleh Menteri Perdagangan. Yang kedua Pak Menteri, yang ketiga maaf, perlu ada pemberlakuan kembali tata niaga, khususnya tata niaga sarana produksi, di mana sekarang Bapak Presiden akan melakukan revitalisasi koperasi desa, dan perlu kita pahami
suka tidak suka di zaman yang lalu ya, kita pernah mencapai swasembada beras tahun 87 kalau tidak salah, itu karena peran koperasi ya. Dan ketika itu kita tidak pernah mendengar mengalami yang namanya kelangkaan pupuk, kelangkaan saprodi yang adalah keterlambatan karena proses pengangkutan. Tapi kelangkaan tidak. Kenapa? Karena tidak ada mafia. Tidak ada mafia saprodi, tidak ada mafia sembilan bahan pokok. Yang sekarang ini banyak mafia. Kenapa tidak mafia itu? Karena sistem distribusinya memberikan ruang dan kesempatan kepada koperasi menjadi pelaku dominan dalam hal distribusi. Sehingga pemerintah, kita semua sangat mudah mengontrol ketika terjadi keterlambatan bukan kelangkaan. Kalau sekarang kelangkaan tercipta karena kadang-kadang para swasta melakukan distribusi pupuk itu subsidi bersubsidi dengan non subsidi, satu di kantong kanan, satu di kiri. Kalau masuk ada kantong kiri, kantong kanan itu. Sehingga susah kita ketika dia melakukan penimbunan. Barulah polisi turun, baru ketangkap. Kalau dulu nggak ada seperti itu, Pak. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan dalam rangka mewujudkan asta-cita Bapak Presiden, maka dilakukan tata niaga saprodi. Sebetulnya bisa, Pak, menciptakan kemitraan itu sesuai dengan amanat TAP MPR nomor 16 itu ya. BUMN sebagai produsen, misalnya pupuk Kalti, pupuk Pusri sebagai produsen. Nah, kemudian pemindahan dari lini 1 dari pabrikan ke profesi, lini 2 itu swasta. Kemudian lini 2 ke 3, lini 4 sampai ke petani koperasi. Jadi sebetulnya bisa diatur dengan sebuah kebijakan dan Bapak tidak melanggar, Bapak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, dilindungi oleh TAP MPR itu. Nah, oleh karena itu kemitraan kolaborasi ini adalah perlu diatur dalam sebuah kebijakan. Inilah terciptanya keadilan dalam alokasi ekonomi. Kemudian nah ini maka oleh karena itu maka perlu ada SKB ya, surat keputusan bersama antara Memperindak, Menteri Koperasi, Menteri Pertanian yang tadi Pak Hilmi juga menyampaikan itu. Dan SKB ini ada sesuatu yang sangat wajar dalam menerjemahkan setiap kebijakan untuk memberikan ruang yang sama dengan para pelaku ekonomi. Oleh karena itu intinya Pak Menteri, saya mohon ada keadilan Menteri Perdagangan dalam memperlakukan pelaku ekonomi swasta maupun koperasi. Misalnya saja impor hortikultura. Saat ini dari Januari sampai Oktober itu telah lakukan impor kurang lebih 402.000 ton dari kemungkinan kuota 645 ton bawang putih. Nah, ini berapa persen koperasi? Mungkin tidak ada 0,001%, Pak. Ini tercipta ketidakadilan. Nah, ini perlu Bapak berpihak dalam menerjemahkan TAP MPR nomor 16 itu. Ya kasihlah koperasi 20%, 30% alokasi, kemudian swasta 7%. Harusnya dibalik, Pak. Kalau kita bicara tentang konstitusi, maka badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Yang mohon maaf, sahabat sekalian, saya terus memperjuangkan koperasi karena koperasi dari Komisi 6, maka saya di Komisi 6 karena saya adalah praktisi dan pemikir koperasi. Nanti saya kasih Bapak ini, saya langsung itu. Iya, dikasih kan? Dan secara profesional Pak Menteri, jadi koperasi yang memiliki kemampuan melakukan impor itu diberikan. Itu. Karena Bapak biarkan mereka bertarung dengan swasta, nggak mungkin bisa, Pak. Karena swasta sudah terlanjur bermain di laut lepas. Selama ini koperasi hanya diberikan kepada baikkan dalam sebuah akuarium, mereka hanya bersaing di situ. Mulai dari akses permodalan, fasilitas dan sebagainya, itu terjadi ketidakadilan. Nah, sekarang saya orang pertama bersyukur Pak Prabowo jadi presiden karena dia kembali kepada ekonomi konstitusi, yaitu ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong. Yang terakhir Pak Menteri, di daerah di kampung-kampung, mungkin di kampung saya juga, mungkin di kampung Pak semua kita, itu masih banyak pasar-pasar yang kumuh, ya, khususnya pasar-pasar ikan. Ini perlu kehadiran negara untuk mereka juga menikmati keindahan, bisa berbelanja dengan nyaman, dengan tidak dengan kumuh, maka perlu diprogramkan kembali. Saya ingat dulu di Kabupaten Padang revitalisasi pasar tradisional, ya. Nah, ini perlu mungkin dan kita support. Saya kira semua sahabat saya ini 44 anggota mensupport ini, Pak. Ya, karena berkaitan juga ada kepentingan dan punya masing-masing. Itu. Saya biasa di Melbourne, Pak, suka di sana kalau ke sana berbelanja di pasar ikan karena seperti kita masuk di dalam sebuah mall gitu. Ya, pasar ikan tapi bersih, indah, bisa makan di situ. Kenapa Indonesia bangsa yang begini besar, SDA-nya luar biasa, tapi kita membiarkan masyarakat kita berbelanja di tempat yang kumuh. Ini saya mengusulkan kepada Pak Menteri dengan sujadannya agar diprogram kembali ini pasar revitalisasi pasar tradisional Pak menjadi pasar modern. Saya kira itu Pak Ketua, perkenankan saya menyerahkan ini, Pak. Silakan, Pak. Itu.
Ya, terima kasih Pak Nurdin, senior kami. Saya julukin kalau di Komisi 6 bapaknya koperasi ini ya. Kita tampilkan untuk kesimpulan. Pertama, Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan Menteri Perdagangan Republik Indonesia terkait program kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun anggaran 2025, target penyelesaian roadmap Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan rencana pengesahan second protocol to amend the agreement establishing the ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Gimana? Setuju anggota Pak Menteri? Setuju? Ketiga, Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. C. Berfokus pada pengembangan koperasi maupun usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut juga UMKM untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar dengan membentuk kebijakan tata niaga dan impor yang berhak kepada pelaku ekonomi rakyat. 3C. Berapa? 3C. 3C, oke, lanjut. Kurang paham saya. Apa enggak itu masuk di ruang lingkupnya Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM? Betul, Pak, saya ya? kira mungkin bukan substansi dari Iya, Kementerian. saya rasa yang untuk 3C itu di take out aja nggak masalah sebenarnya. Kecuali kalau akses pasar untuk koperasi dan UMKM itu oke. Tapi kalau pengembangan koperasi dan UMKM khawatirnya ini menjadi tumpang tindih dengan kementerian yang lain. Masukan dari kami seperti itu, pimpinan. Coba mungkin nanti bisa dibantu dijawab sama Pak Menteri mungkin. Pimpinan, kalau kita membaca Undang-Undang 45, TAP MPR, seluruh institusi pemerintahan itu punya tanggung jawab untuk koperasi dan UKM, Pak. Jadi tidak akan tumpang tindih, itu kewajiban dan kewenangan daripada seluruh elemen pemerintah dalam mengembangkan koperasi. Baca TAP MPR nomor 16 dan pasal 33 ayat 1. Itu kan? Ya, TAP MPR 16 tentang peraturan dan demokrasi ekonomi. Jadi Pak Menteri itu punya kewajiban untuk berpihak kepada UKM dan koperasi itu. Coba baca dan pasal 33 ayat 1 itu. Ya. Dan itu tidak akan tumpang tindih karena ini berkaitan dengan kebijakan. Kalau Menteri Perdagangan tidak ada kebijakan berpihak kepada UKM, itu berarti tidak melaksanakan amanah konstitusi dalam hal kebijakannya, Pak. Bukan dalam hal teknis, ya. Misalnya tata niaga, itu perlu, menurut saya, perlu ada SKB dengan Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan Menteri Pertanian. Jadi kalau berbicara kewenangan, berwenang Kementerian Perdagangan. Boleh Pak menambahkan sedikit, boleh nggak Pak C itu misalnya berfokusnya diganti mendukung pengembangan koperasi. Jadi ya. Itu lebih pas. Gimana? Berfokus dihilangkan Pak. Jadi kalimatnya jangan berfokus, ya. Mendukung pengembangan. Ya. Begitu Pak Menteri ya? Ya siap, baik. Termasuk juga yang apa? Pak Menteri, Bapak kan ikut menentukan harga kan beberapa komoditi Pak ya? Ya. Ya kalau Bapak ikut menentukan harga, maka yang Bapak harus berperan, bukan yang mendukung Pak. Bapak yang harus berperan utama di dalam hal stabilitas harga. Tapi kalau Menteri Perdagangan tidak lagi menentukan harga, baik harga head maupun dan sebagainya dalam beberapa komoditi, maka Bapak tidak berperan, hanya mendukung. Tapi ketika Bapak yang menentukan, maka Bapak harus Ya Pak, berperan utama. oke Pak, sepakat Pak. Berperan dalam seperti kembali nggak apa-apa. Saya pikir bisa kita lakukan. Terima kasih Pak. Hasil dari evaluasi bisa aja nanti revisi. Evaluasi, siap. Sebentar Pak. Beda tipis itu perlu revisi. Harapan kita Pak Menteri, yang revisi itu yang memang mengganggu Pak. Jadi tidak semua harus direvisi, tapi yang memang mengganggu daripada prosesi industri kita itu kita revisi Pak. Saya ada banyak contoh di situ Pak, silakan Bapak pelajari yang memang bermanfaat untuk industri kita. Kalau tidak direvisi silakan. Tapi kalau tidak bermanfaat tidak usah direvisi Pak. Jadi kalau saya tetap setuju direvisi Pak. Saya pikir kita tidak terlalu jauh mengintervensi kebijakan eksekutif. Kita hanya menyarankan untuk mengkaji ulang. Ya, mengkaji ulang artinya apa? Ya, itu seluruh daripada kebijakan kementerian itu kita kaji ulang.
nanti kita paparkan kembali, kami minta ini revisi. Tapi sebelum dikaji ulang oleh kementerian, tentunya ada positif dan negatif yang terjadi selama ini. Saya lebih cenderung untuk mengkaji ulang, Pak. Terima kasih. Profesor? Bisa. Nah, saya pikir saya setuju dengan Pak Nasril mengkaji ulang, karena kalau mau revisi itu sudah keputusan, ya. Jadi kita jangan masuk terlalu dalam ke dalam eksekutif juga. Ya, kalau mau revisi kita udah perintah nih, Bapak revisi dong, gitu kan. Padahal Bapak belum mengkaji, jadi Bapak harus kaji dulu. Saya pikir saya lebih setuju mengkaji ulang, pimpinan. Ini bukan intervensi, ya. Ini kita kan menyesuaikan antara pelaksanaan sebuah kebijakan dengan di lapangan, Pak. Jadi bukan kita intervensi, kita menyampaikan aspirasi. Sekarang terbukti sekarang sudah 30 industri yang tutup, 50.000 PHK akibat daripada peraturan. Jadi bukan intervensi, Prof. Dar, Pak Nasri. Oke, kita evaluasi, tapi ujungnya adalah dilakukan perubahan apabila itu dianggap perlu. Jadi bukan direvisi langsung kita perintahkan revisi, Pak. Merevisi apabila nggak perlu, yang tidak sesuai dengan, bukan yang tidak sesuai, yang tidak bermanfaat untuk industri kita, itu kita harus revisi, Pak. Jadi bukan intervensi dari legislatif atau dari eksekutif itu. Kita menyampaikan aspirasi sebuah kebijakan yang tidak bersesuai dengan pengembangan industri kita. Gitu. Silakan hanya bahasanya evaluasi, tapi muaranya adalah apabila ada pasal-pasal teraturan itu yang tidak menguntungkan industri kita, itu harus revisi. Itu silakan dirumuskan kalimatnya. Saya pikir gini, Prof. Nurdin, kita kasih waktu mereka untuk mengevaluasi dulu atau mengkaji ulang. Nanti hasilnya kan bisa kemudian bentuknya seperti apa. Bisa jadi tidak ada revisi, bisa jadi ada revisi gitu. Nah, jadi kita kasih waktu ke Kementerian Perdagangan, Prof. Nurdin. Narasinya gimana? Narasinya coba. Kira ini terlalu teknis, Pak. Tidak perlu. Kita cukup menyampaikan, saya tidak perlu masuk kesimpulan kalau soal humas itu. Itu soal teknis saja itu. Tapi buat saya, Sama kalau bahasa intervensi, sama intervensi kita meminta dia membentuk humas. Cukup beliau udah paham saya perlu humas itu. Gak perlu masih kesimpulan. Intinya kan nggak usah. sepakat tekot aja ya. Ya udah tekot. Mereka udah paham meningkatkan sosialisasi. Ya.